Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, selamat malam, shalom untuk kita semua. Nah, malam ini kita akan bicara beberapa hal penting untuk bagaimana hal-hal praktis untuk senantiasa mengalami semua janji-janji Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, warisan yang telah Bapa berikan kepada kita. Oke? Nah, rahasia mengalami kelimpahan di saat kekurangan dan kelaparan jasmani maupun rohani. Saudaraku yang kekasih, kita mesti melakukan sebuah antisipasi, persiapan-persiapan ke depan, karena saya yakin bahwa Tuhan berjanji bahwa kita seperti generasi Benyamin mendapatkan 5 kali lipat, tapi justru didapatkan karena masa paceklik. Amin, saudara. Bukan masa lagi aman-aman lalu baik-baik lalu nih kamu 5 bagian. Tapi dalam masa paceklik, masa kekeringan, masa kelaparan, masa yang sangat-sangat membahayakan hidup ini, disitulah kelimpahan Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena itu saudara kekasih, rahasia untuk mengalami kelimpahan saat kekurangan dan kelaparan dalam berbagai macam aspek, dalam perspektif pandangan yang luas. Karena itu saudara, kita mesti meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, kunci untuk membuka pintu penyediaan supernatural. Kalau Anda mau menerima firman yang diucapkan, maka Anda harus mengisi hidupmu dengan firman yang diucapkan. Haleluya. Katakan 2, 3, go! Kalau kamu mau menerima firman yang diucapkan, kamu harus mengisi hidupmu dengan firman yang tertulis. Amin. Dengan menerima firman, maka Anda akan mempunyai sebuah direction, karena Tuhan tidak akan bekerja di luar firman-Nya. Haleluya. Tuhan bekerja di dalam koridor firman-Nya. Lukas 10 ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Apakah itu yang perlu? Perhatikan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kata Maria, ganti dengan nama saudara. 2, 3, go! VLC, GPF telah memilih bagian yang terbaik, dan itu tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Artinya begini, kalau kamu salah pilih, yang kamu pilih akan hilang karena diambil. Tapi kalau kamu memilih dengan cara yang tepat, yang kamu pilih itu akan menjadi bagian engkau untuk selamanya. Ketika kita meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, kita seperti Maria yang telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada kita. Yesus berkata Maria melakukan yang terbaik. Dengan cara apa? Duduk di kakinya dan mendengarkan firman. Itu adalah bagian. Saudaraku yang kasih, hal terbesar yang dapat kita lakukan ketika kita menjalani kehidupan kita adalah kita awali dengan hari Minggu, Sunday. Kita mulai dengan hari yang pertama. Kenapa saudaraku yang kasih, hari yang pertama Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Karena hari itulah hari kebangkitannya, saudaraku yang kasih. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam sebuah ibadah, dalam sebuah perayaan bersama-sama, ibarat saudaraku yang kasih, kita sedang duduk di bawah kaki Tuhan. Ini saya tidak bicara soal saudaraku yang kasih memiliki sebuah personal relationship saja. Saya mau berbicara soal sebuah aspek yang luas, untuk memberikan kepada kita pengertian bahwa kita tidak boleh menghindari perjumpaan raya, perkumpulan raya, karena perhimpunan orang-orang percaya ibarat ibu surgawi kita, Yerusalem surgawi kita. Namanya siapa? Yang saudara masih ingat? Namanya siapa? Sarah. Sarah adalah ibu
Yerusalem surgawi, rumah rohani kita, perhimpunan raya seperti ini. Haleluya. Ketika Anda datang di hari Minggu, Anda sedang datang duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengar Dia. Saudara, hari Minggu adalah sebuah hari yang spesial. Karena ketika Anda menentukan hari Minggu dengan cara yang tepat, maka hari Minggu itu sebuah nada yang sedang kamu ambil. Supaya hari-hari yang berikut nadanya tidak fast, tidak tinggi, tidak rendah. Haleluya. Engkau duduk mengambil nada dalam hadirat Allah. Dan ketika engkau mengambil nada yang tepat, waktu tantangan pujian datang, engkau akan menyanyikan pujian kepada Allah dengan iman dan rasa syukur. Maka pujian itu akan menghalau setiap musuh, dan musuh akan berkata, maaf bos, salah alamat. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, ini penting. Doa pribadi yes, doa keluarga yes, harus punya menara doa di rumah, harus punya kamar ruang doa di rumah, atau petak doa di rumah paling tidak, saudara kekasih. Loteng doa atau gua doa atau kamar doa, terserah, yang penting ada tempat doa di sana, saudara kekasih. Ada pohon doa, ada taman doa, ada tangga doa, ada sudut doa. Yang penting ada doa-doa di sana. Memang harus ada, tapi juga secara korporat yang saya maksudkan. Kenapa mesti hari Minggu, tidak hari Jumat? Tidak hari Kamis, bukan hari Sabtu. Kenapa Sunday? Sebenarnya saudara yang kasih, kita harus melihat ibadah kumpulan raya seperti ini. Jemaat komitmen, saya dan saudara yang tahu rumahmu di dalam Victory Life Community, Victory Life House, maka Anda harus memandang gereja lokal sebagai induk kerohanian untuk bertumbuh dan arahan-arahan menuju sukses, keberhasilan, dan menikmati semua janji-janji Allah dalam hidup saudara. Ada kata amin yang baik? Saudara mesti melihat, Anda datang. Hari Minggu itu sebagai direction. Datang, duduk, dan dengar. Bukan hanya setor muka. Bukan kewajiban agamawi. Katakan, ibadah Minggu bukan kewajiban agamawi. Katakan. Ibadah Minggu adalah hari pertama saya berikan kepada Yesus. Haleluya. Engkau ambil nada, style nada, setting up the tune of your soul, of your spirit, and then during the week, sepanjang minggu itu, Senin, Selasa sampai Minggu, Sabtu kembali, Anda punya nada yang jelas. Haleluya. Nada puji-pujian bagi Allah. Amen. Direction artinya saudara berdoa, Tuhan, firman yang datang kepadaku tidak akan pulang dengan sia-sia, kecuali memberikan aku petunjuk kalau aku butuh petunjuk. Berikan kesembuhan kalau aku perlu kesembuhan. Berikan aku jawaban kalau aku ada konflik, aku ada pertanyaan. Haleluya. Berikan kepada aku damai kalau aku ada galau dalam hidup saya. Pokoknya saudara kasih, ibadah raya ibarat kamu datang dalam perjumpaan keluarga besar Bapa di surga. Haleluya. Itulah ibu rohani kita. Di situ Anda diberi makan, dihibur, dikuatkan, mendapat arahan. Saya banyak kali minta arahan dan petunjuk. Dalam keadaan stres, ketika datang ke kebaktian, ada suara rema, suara yang disampaikan lewat khotbah-khotbah, lewat tumbuhan, atau lewat doa-doa yang diberikan, kita mendapatkan arahan. Itu penting, saudara. Saudara mesti punya. Itu salah satu yang terbaik. Amin. Amin. Saudara mesti lihat itu. Sebagai jemaat lokal, saudara yang tahu ini rumah, saudara mesti Tuhan bicara semua aspek hidup saudara. Datang sini saudara minta jawaban. Haleluya, amin. Anda akan dihibur. Akan diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan. Anda akan digoyang-goyang, digendong-gendong, haleluya. Dipeluk dan dirangkul oleh Bapa surgawi oleh lawatan Roh Kudus. Kemudian bonusnya ada fellowship di antara kita, haleluya. Ini kebenaran yang Yesus bilang kepada kita melalui sikap yang diambil oleh Maria. Bahkan di dalam Lukas 24 ayat ke-13, waktu mereka berjalan dari Emmaus, bercakap-cakap tentang Yesus, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Lalu dia tanya kepada mereka, apa yang kamu perbincangkan? Dia bilang, you nggak tahu ya, ada orang yang bernama Yesus Kristus. Nah, saudara bisa bayangkan, mereka sedang bicara kepada the star,
bintang yang sedang bercahaya pada waktu itu, orang yang sangat viral waktu itu, saudara sedang bercakap, tapi matanya tertutup. Nah saudara yang kasih, kenapa matanya tertutup? Karena memang Yesus sengaja membuat mereka mata tertutup, untuk mereka tidak kenal Yesus secara fisik. Tapi ketika mereka membaca firman, hati mereka berkobar-kobar, mendengar keterangan Yesus dalam perjanjian lama tentang Yesus. Begitu matanya terbuka karena baca firman, maka Yesus lenyap daripada mereka. Artinya apa? Persekutuan engkau dengan firman lebih berarti dari melihat Yesus dengan mata kepala. Nah itu terjadi di mana? Lewat persekutuan orang percaya. Lihat ibadah kumpulan raya kita datang. Nah umat Tuhan, kita mesti luangkan waktu untuk itu. Itulah yang seharusnya kita lakukan dan kita perlakukan. Jam-jam dan waktu memulai sebuah hari yang baik, agar kita didirect, diarahkan dengan firman. Dan saudaraku yang kasih, sebagaimana kita menyisihkan persepuluhan, Anda menyisihkan persepuluhan, saudara kembalikan. Sebenarnya kalau Anda tahu persepuluhan itu penting, maka sama pentingnya dengan datang di ibadah raya. Sangat tidak bijak Anda mengirimkan persepuluhan dalam amplop, ditransfer melalui banking atau lewat setoran di kasir bank, tapi Anda sendiri tidak pernah datang ke kebaktian. Sangat bijaksana. Dan sangat bijaksana dan keterlaluan, sudah tidak datang ibadah lagi, tidak kasih persembahan lagi, saudara yang kasih. Saudara lihat, kalau persepuluhan itu Anda tahu itu bagian yang kamu lakukan, maka ibadah minggu sama dengan membawa persepuluhan. Coba katakan demikian, katakan 2, 3. Ibadah minggu sama pentingnya dengan apa? Persepuluhan. Jadi Anda punya pemikiran seperti ini, sehingga kita tidak pernah anggap enteng sebuah perhimpunan raya. Nah kalau ini sudah menjadi stabil, established, terbangun, menjadi bagian saudara kehidupanmu yang solid dan kuat, bahkan di saat-saat kelaparan, di saat-saat masa paceklik, Tuhan bisa menyediakan untuk kita di setiap area kehidupan bagi anak-anaknya. Amin. Dia penyedia dalam keadaan, saya memakai kata kelaparan dalam konteks yang luas, karena timbul bencana bisa menyebabkan kelaparan, gagal panen bisa menyebabkan kelaparan. Betul ya saudara yang kasih? Musim hujan seperti ini orang bisa kelaparan karena bahan makanan masih belum siap untuk dituai secara fisik, tapi juga secara rohani kita sedang menuju kepada kelaparan, bukan soal makan dan minum, tapi firman Allah, duduk di bawah kaki Tuhan adalah solusi yang tepat. Tuhan selalu menjaga umatnya dan menyediakan bagi umatnya, bahkan di saat kesulitan, di saat persoalan, di saat bencana sekalipun, kekeringan dan kelaparan, percayalah di seluruh Alkitab Tuhan selalu menyediakan bagi umatnya. Amin. Selama masa paceklik, masa-masa kesukaran, kita melihat penyediaan kepada Abraham, kepada Ishak, bahkan kepada Yusuf. Kita melihat bahkan kepada nabi-nabi yang lain, penyediaan Tuhan yang luar biasa. Dan saya tahu dan saya yakin kisah di perjanjian lama tentang penyediaan Tuhan, saudara juga sering mengalaminya. Amin. Abraham misalnya dalam Kejadian 12 ayat yang ke-10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Tuhan menyuruh Abraham untuk meninggalkan rumah ayahnya di dalam Kejadian 12 kalau saudara baca di sana. Tetapi Abraham membawa serta ayahnya sehingga ia tertunda. Ada di sana saudara, ada pada akhirnya saudara kita lihat bahwa ketika dia berjalan dalam perjalanan itu, ada orang yang sempat mengikuti dia. Ada tarik ulur, tapi saudara tahu pada akhirnya ada satu saudara namanya siapa? Lot. Jangan ragu-ragu, namanya siapa? Lot. Terbawa bersama dengan Abraham. Nah, kemudian dia berjalan terus dari Kejadian 12 sampai di Kejadian 13 ayat yang kedua. Adapun Abram, apa yang terjadi dengan dia? Sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Waktu dia keluar, saudara kekasih, kita lihat
dia mengalami, dan dia memang sudah punya, tapi Tuhan mau kasih dia hal yang jauh lebih baik, yaitu sebuah tanah perjanjian, bukan sekedar berkat jasmani. Nah, saudara yang kasih, saudara tahu bahwa perjalanan Abraham dalam hidupnya, dia pernah melakukan 2 kesalahan dalam konteks menipu. Saudara masih ingat ya, bagaimana saudara yang kasih? Kalau kita lihat seolah-olah Abraham tidak ikut Tuhan dengan sepenuhnya, bukan saudara yang kasih. Dia total sepenuhnya. Dalam perjalanan dia kadang-kadang memakai sedikit akalnya, saudara yang kasih. Ya, kalau dia tidak pakai akalnya, dia pakai Tante Sarah punya akal juga kadang-kadang, saudara yang kasih. Dan itu menyebabkan masalah. Tapi saudara lihat, Tuhan tetap menyediakan bagi Abraham, bukan? Dia meninggalkan Mesir, dia sangat kaya, ternak, perak, emas, ya. Barusan kita baca. Ini bukan rohani, saudara. Ini berkat jasmani. Memang ini dia bawa di saudara di sana. Ya. Tuhan memberkati Abraham di kemudian hari juga jauh lebih banyak karena janji. Di saat-saat kelaparan, saudara yang kasih, Tuhan membuktikan bahwa Allah mencukupi semua yang Abraham perlukan. Kita ambil tidak panjang-panjang, kita ambil contoh di situ. Bahwa Abraham Tuhan menyediakan dengan cara yang luar biasa, sekalipun ada kekurangan-kekurangan, kesalahan fatal juga yang dia lakukan. Kemudian saudara yang kasih, datang di Ishak. Ketika Ishak tinggal di Gerar, negeri dilanda kelaparan, dia menabur pada tahun kelaparan itu dan dia menuai 100 kali lipat pada tahun yang sama. Coba kita baca di Kejadian 26 ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ketika dia berdiam, dia tinggal di sana, dia mentaati Tuhan. Lalu ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan kapan saudara? Kapan? Tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Mereka adalah gambaran-gambaran di masa lalu, gambaran tentang janji Tuhan, penggenapan Tuhan, perwujudannya di dalam Yesus, yang hari ini kita semua telah belajar bahwa di dalam kasih karunia kita mendapatkan kesempatan yang berarti untuk menikmati semua yang Tuhan janjikan untuk kita. Tadi Abraham, Ishak sudah, sekarang kita lihat Yusuf. Kemarin kita juga bahas cukup panjang tentang Yusuf, tapi hari ini dalam sesi ini diingatkan lagi kepada kita bahwa Tuhan memberi Yusuf hikmat untuk mengumpulkan makanan untuk tanah Mesir selama 7 tahun kelimpahan. Ketika 7 tahun kelaparan datang dan kelaparan melanda seluruh bumi. Dalam Kejadian 41 ayatnya yang ke-56. Yusuf tidak hanya memiliki cukup untuk dirinya sendiri, tapi dia juga dapat menafkahi keluarga dan bangsa-bangsa lain. Saudara lihat, ini contoh-contoh yang luar biasa yang saya percaya kalau itu terjadi, dan sementara kita tidak bisa prediksi situasi dan kondisi zaman ini, tapi dalam keadaan terburuk sekalipun, Anda harus percaya Allah yang kita sembah sama seperti yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub serta keturunannya. Haleluya. Sama seperti Tuhan menyediakan bagi Abraham, Tuhan menyediakan bagi saya dan saudara. Amin. Sama seperti Tuhan menyediakan bagi Ishak dan Yakub, Tuhan menyediakan bagi Anda sekalian. Sama seperti Tuhan menyediakan bagi Yusuf untuk memberikan makan kepada seluruh bumi pada masa itu. Bahkan seperti Benyamin mendapatkan 300 keping perak dan 5 bagian. Seperti itu, demikian pula saya dan saudara. Haleluya. Amen. Nah, kita mesti membangun keyakinan kita di atas dasar-dasar kebenaran ini. Tuhan selalu menyediakan bagi keluarganya, bagi umatnya. Kita membutuhkan kepastian.
sebuah keyakinan untuk hari ini menyongsong masa yang akan datang dengan tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita bukan sekedar dicintai oleh Tuhan, tapi kita disayangi dan disukai oleh Tuhan. Amin. Saudara, seperti Anda bukan saja dicintai oleh Tuhan, tapi Anda disukai oleh Tuhan. Ini wajah-wajah yang disukai oleh Tuhan. Ini wajah-wajah yang disukai oleh Tuhan. Katakan, saya bukan saja dicintai, tapi disukai oleh Tuhan. Yes. Nah, karena kita percaya itu, karena itu firman Tuhan kepada kita, Dia menunjukkan kepada kita. Saudara, kalau kita kilas balik ke belakang, misalnya corona, lalu tahun 2020 yang lalu kalau saudara lihat, itu di Cina mengalami banyak serangan wabah belalang. Di Cina, di Pakistan, di Afrika, dan di berbagai macam negara, saudara yang kasih ya. Itu belalang-belalang datang melawan mereka. Bukan saja corona. Nah, kita bersyukur di Indonesia saudara masih corona, saudara yang kasih. Tapi di negara-negara yang lain, itu pun saudara yang kasih, dalam 2 tahun ini Indonesia kerugian 2.000 triliun. Dalam keadaan rugi 2 triliun, Anda dan saya masih bisa makan enak, pakai bagus. Haleluya. Amin, amin. Anda masih bisa sehat. Itu karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. 2.000 triliun. Menteri Agama lagi. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan berkata demikian. Dalam 2 tahun ini, dalam keadaan yang rugi saja, kalau Anda masih bisa hidup, saya mau katakan kepada saudara, jangan takut kekurangan di masa yang akan datang. Kita sedang menyongsong sebuah kejayaan, tapi Anda harus percaya bahwa lewat situasi apapun, termasuk masa paceklik kesukaran, bahkan mungkin ketidakpastian politik bisa terjadi, saya kurang tahu. Mungkin sebuah keadaan alam yang tiba-tiba terjadi, kita tidak pernah tahu. Pokoknya kita tidak pernah tahu, cuman kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tanda-tanda milik kepunyaan Allah ada di atas saya dan saudara. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, bahwa kita bukan sekedar dikasihi, tapi disukai oleh Allah. Amen. Saudara yang kasih, dunia sedang ditakuti dengan berbagai macam persoalan-persoalan. Saya diskusi dengan saudara ipar saya. Dia bertugas di Mali, dia datang kemarin di Kupang. Di Mali terjadi satu kudeta yang sangat ruwet sekali. Penerbangan ditutup, dan bersyukur waktu dia keluar penerbangan ditutup. Dan belum ada penerbangan sampai sekarang. Nah, kalau dia tutup di sana, dia masih ada di sana. Anak Tuhan selalu disertai oleh Tuhan, saudara. Amen. Doa-doa kita selalu meluputkan orang-orang saudara-saudara seiman kita. Dia cerita kudeta, saudara yang kasih. Sudah ada boykot di sana, ditutup air, ditutup makanan, ditutup semua, saudara yang kasih. Cuman karena presidennya di sana pernah belajar di Rusia, dia kuasai banyak ilmu tentang Rusia dan dia pintar. Dia minta Rusia dukung dia, minta Cina. Sekarang Cina dan Rusia dukung dia lagi melawan negara sekitar. Saudara lihat, sangat ruwet. Tetapi saudara percaya bahwa apapun yang terjadi atas bangsa ini atau bangsa-bangsa, Tuhan kita raja di atas segala raja, raja di atas segala bangsa. Amin. Tapi kalau orang di luar iman, mereka dalam keadaan gelisah dan galau. Yang mereka mau adalah menaklukkan, membunuh dan menguasai. Tapi kita yang mengerti ini, kita rindu untuk mengisi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran. Bukankah demikian umat Tuhan? Yes. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 28, jam 7 lewat ya. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi pada zaman Claudius. Agabus artinya belalang. Agabus artinya apa, saudara? Jadi jangan kasih nama anak Agabus, saudara. Agabus. Agabus itu kalau bukan orang Sabu, orang Sunda, saudara yang kasih.
Antara dua, Agabus atau kalau Agabus. Tapi Agabus artinya lokus, artinya belalang. Di dalam roh dia melihat ada bencana belalang. Nama belalang, melihat belalang, saudara kekasih. Bencana. Dan saudara kekasih, Roh Allah menunjukkan kepada dia, lalu dia bernubuat untuk menyampaikan kepada umat Tuhan supaya umat Tuhan bersiap-siap. Nah, apa respon mereka? Kita turun di ayat yang ke-29 dan 30 dari Kisah Rasul 11. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Ayat 30. Dan hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Saudara, mereka bertekad, jemaat-jemaat itu bertekad untuk mengirimkan bantuan kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Umat Allah, murid Tuhan, ya, saudara lihat, karena mereka saling share di dalam persekutuan mereka, saling mengirim bantuan, masa kelaparan itu pun mereka bisa antisipasi. Bahkan mereka mampu memberi kepada saudara yang miskin, sesama orang percaya yang kurang. Nah, selalu saja saudara kekasih, Tuhan memakai orang-orang di dalam lingkungan orang-orang percaya. Saudara mesti lihat itu, bahwa kita bukan saja saudara terima dari luar, orang digerakkan Tuhan, tapi Tuhan memakai dari kita, sumber-sumber yang ada pada kita, untuk kita bisa men-share, membagikan itu kepada orang-orang lain. Sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, pewaris-pewaris, apa yang dapat kita harapkan dalam menghadapi kelaparan atau kesukaran yang akan terjadi? Seperti para murid dalam Kisah Rasul ini, kita bisa memiliki perbekalan, tapi juga kita punya kemampuan untuk membagi berkat. Kemampuan untuk apa, saudara? Membagi berkat. Ini penting. Saudaraku yang kekasih, kita mesti perbiasakan pikiran kita di dalam gereja ini, di dalam secara komunitas kita mesti belajar untuk punya hati sharing, ya, membagikan, karena ini penting. Dengan cara itu Tuhan akan meluputkan kita, bukan karena itu sebagai sebuah syarat, tapi itu adalah sebuah prinsip. Dengan kita berkemurahan, kita akan punya kemampuan untuk bisa menerima lebih banyak lagi, karena ketika kita menerima lebih banyak, kita akan memberi lebih banyak. Nah, secara alami saudara kekasih, di dalam Yohanes 17 ayat 16, kalau saudara baca di sana, kita ada dalam dunia ini, tapi dunia tidak ada di dalam kita. Amin. Kita ada di dalam dunia ini, tetapi dunia tidak dapat mengambil kita, karena kita tidak berasal dari dunia dan kita bukan milik dunia. Itu dengan kata lain, kesukaran, kesulitan apapun yang terjadi di dunia ini, yang mungkin tanda kutip kita bisa mengalaminya, tapi dengar, itu bukan nasib kita. Itu bukan nasib kita. Selalu ada escape, selalu ada jalan keluar dari Tuhan untuk kita. Karena kita katakan, saya tidak berasal dari dunia ini walaupun tinggal di dunia. Come on. Yes. Kita tidak dapat dikuasai oleh dunia sekalipun kita dunia. Nah, jadi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyediakan segala kebutuhanmu. Katakan, segala kebutuhan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Nah, saudara perhatikan di sini. Ini cuma terang. Dia tidak bilang Tuhan akan mencukupkan, menyediakan kebutuhanmu menurut kekayaan yang diambil dari Kristus. Kalau kekayaan yang diambil dari Kristus, artinya ada takaran tertentu. Saudara paham? Ambil dari Kristus, out of Christ. Tidak. Dia bilang yang sesuai dengan kekayaan Kristus. Artinya saudaraku yang kasih, penyediaan Tuhan unlimited, tidak terbatas.
Kalau out of Christ, saya ambil kursi beberapa dari ruangan ini keluar, maka yang saya bawa keluar itu yang ada pada saya. Tapi kalau saudara yang kasih, saya kumpulkan semua yang ada dalam sini dan saya manfaatkan semua yang dalam sini, maka semua yang dalam sini saya menggunakannya, saya mendapatkan benefit dari semua yang dalam sini. Ketika kita ada dalam Kristus, maka anugerahnya mensuplai kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam siapa? Kristus. Di dalam Kristus, bukan keluar dari Kristus. Jadi Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan menurut sesuai dengan yang ada pada Kristus. Tidak diambil secukupnya saja. Saudara paham sampai sini? Bisa ikutin? Sekali lagi, Tuhan menyediakan kebutuhan kita tanpa batas. Haleluya. Karena bukan ambil dari Kristus, tapi sesuai dengan yang ada di Kristus. Dan yang ada di Kristus tidak akan pernah habis. Sekalipun dibagi-bagi tidak akan pernah habis. Bahkan selalu sisa. Amin saudara, amin. Oke, sampai di sini saudara sudah paham bahwa bagaimana saudaraku kita bisa melakukan langkah-langkah praktis untuk bisa menghandle, menghadapi krisis, kesukaran-kesulitan apapun dengan berkemurahan. Karena Tuhan menjamin bahwa segala keperluan kita dicukupkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kita bisa beristirahat karena penyediaan atau persediaan Tuhan datang pada saat kelaparan dan masa paceklik. Istirahat, rest. Coba saudara ingat kembali yang saya maksud. Rest bukannya sebuah aktivitas yang tidak dilakukan atau berhenti dari aktivitas, tidak. Rest artinya kita mempersilahkan semua yang Tuhan janjikan mulai bekerja di dalam kehidupan saya, dengan iman saya, dengan memperkatakan janji-janji Tuhan, dengan mendeklarasikan janji-janji Tuhan. Saya berdoa, saya berpuasa, saya menabur dan sebagainya. Itu adalah bagian dari saya rest. Terkadang saudara yang kasih, ada goncangan dalam hal keuangan, dalam hal kehidupan kita. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita menaruh harapan kita, kepercayaan kita pada janji-janji Tuhan, sebenarnya saudara, yang tergoncang, perhatikan sini, yang tergoncang itu yang bisa digoncang. Betul saudara? Ini tergoncang. Karena memang bisa digoncang. Di dalam kehidupan kita, Tuhan akan izinkan terjadi kalau masih ada hal yang dapat digoncangkan, akan tergoncang. Amin. Supaya yang tinggal adalah kepercayaan kita yang tidak tergoncangkan. Dan ketika situasi kesukaran-kesukaran yang kita alami, sekonyong-konyong kita bisa alami dalam banyak hal terjadi. Apakah keuangan, apakah kesehatan, apakah hubungan, banyak hal bisa terjadi. Karena Tuhan mengasihi kita, maka saudara jangan takut. Dia punya cara untuk mensuplai. Kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Nanti saya akan baca dalam terjemahan, saya langsung terjemahkan di dalam terjemahan yang sangat sederhana di Matius 6. Saya baca ya, ayat yang ke-36. Bagaimana hal praktis Yesus menasihatkan kepada kita. Lihat burung-burung di udara. Saudara pernah lihat burung-burung di udara? Atau saudara tembak burung-burung di udara? Tuhan bilang apa? Lihat atau tembak burung-burung di udara? Lihat, karena mereka tidak menabur, tidak menuai, atau mengumpulkan di lumbung, namun Bapa surgawimu memberi mereka makan. Bukankah kamu lebih berharga dari mereka? Yang lebih berharga dari burung, katakan, I am. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan satu hasta tinggi badannya?
Jadi mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Pertimbangkanlah bunga bakung di ladang. Bagaimana mereka tumbuh? Mereka tidak bekerja keras atau berputar atau mereka menyulam. Namun aku berkata kepadamu, bahkan Salomo dalam segala kemuliaannya tidak tersusun, tidak terbandingi seperti salah satu dari bunga ini. Nah, saudara perhatikan, jika Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dilemparkan ke dalam tungku api, tidakkah Ia juga lebih mendandani kamu, hai kamu yang... Nah ini dia, yang di ujungnya ini saudara kekasih. Jadi Yesus menasihati mereka itu karena mereka kurang percaya. Jadi Yesus mengangkat sebuah contoh lagi. Jadi dia bilang, look at the bird of the air. Saudara, perhatikan selain burung, bunga bakung. Dan Tuhan dandani mereka. Tuhan begitu kasih pakai mereka yang begitu indah. Wow. Nah, saudara, aku yang kasih, ayat-ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan tidak hanya ingin memberi makan. Amin, saudara. Bukan sekadar memberi makan kepada kita, tapi Dia memenuhi kebutuhan kita, tapi Dia juga ingin menjaga kita agar apa, saudara? Tetap apa, saudara? Sehat dan kuat. Apa artinya Anda punya makan, punya pakai, tapi tidak sehat? Karena itu, saudara, kalau Anda sehat hari ini saja, mengucap syukur. Siapa yang mau ganti uang kesehatannya dengan uang? Ada yang mau ganti? Ada, ya. Tidak, saya tidak mau ganti. Saudara, kalau Anda sehat hari ini, itu tidak bisa diuangkan, saudara kekasih. Walaupun sehat, tidak semuanya bisa dipakai dalam keadaan sehat. Dalam pengertian sehat saja belum cukup untuk bisa lakukan banyak hal. Tapi kita tidak bisa menikmati banyak hal tanpa sehat. Karena itu, saudara kekasih, kita jangan hanya berpikir, oh burung di udara, oh bunga bakung. Saudara, burung tidak ada rumah sakit, bunga bakung tidak ada rumah sakit, saudara ada rumah sakit. Tapi saudara yang beriman, saudara kekasih, kalau sampai itu ada, itu adalah sebuah ujian, saudara, untuk pencucian otak saudara, untuk lebih mempercayai Tuhan lagi. Amin. Tapi kita tidak benci rumah sakit lalu kita berdoa supaya musnahkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tidak, saudara kekasih. Kita berdoa supaya kita mengalami kesehatan. Saudara yang kasih, sehat, coba pegang dada ini, katakan, Tuhan, sehat saja sudah terlalu cukup untuk saya. Saya hanya butuh amin dari saudara. Sehat saja sudah terlalu cukup untuk saya. Ya. Itu yang saya baca renungan ini ayat. Kan kita berpikir burung tidak ada apa-apa, tapi sudah lihat dan sebagainya. Nah, lalu Yesus tekankan bagaimana kita bisa menerima penyediaan. Di dalam Matius 6, saudara tahu ayat ini, saya baca ayat ini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu, baca bersama saya, bahwa kamu memerlukan berapa banyak? Semuanya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah apa? Mencari dahulu kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah, hukum-hukum kerajaan Allah. Dulu saya berpikir bahwa mencari kerajaan Allah itu datang berdoa, baca firman, nyanyi pujian, datang kebaktian minggu. Mencari kerajaan Allah adalah mentaati prinsip-prinsip hukum-hukum yang ditanamkan dalam kerajaan Allah. Nah, saudara baca Matius 5, 6, 7. Mencari kebenaran berarti kita mengikuti, mempelajari semua kebenaran. Kita membuka pikiran kita, meneliti kebenaran-kebenaran. Nah, saya percaya dalam 21 hari ini saudara sangat-sangat dibukakan oleh kebenaran. Amin. Saya mesti belajar tiap hari, cari kebenaran-kebenaran. Saudara mendengar tiap hari, mencatat, menerima, menyimak, saudara yang kasih. Ya. Dengan melakukan ini, maka kita memenuhi prinsip-prinsip kerajaan Allah. Lalu Alkitab berkata, semuanya akan ditambahkan, saudara yang kasih. Anda tidak perlu cari semuanya, cukup mencari
prinsip-prinsip kerajaan Allah dan diterapkan, melakukan semua kebenaran-kebenaran, maka dengan sendirinya semuanya, katakan semuanya, akan ditambahkan. Ditambahkan, sel edit untuk itu berbeda dengan saudara kekasih. Kalau diberikan itu hanya kasih, tapi kalau ditambahkan itu manakala ada yang kosong, Tuhan tambahkan. Amin. Manakala ada yang kosong, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan. Jadi saudara kekasih, jangan galau kalau mulai kosong. Kosong berasmu, kosong dompetmu, kosong yang lain. Asal hatimu tetap ada kebenaran. Amin. Asal hatimu dan pikiranmu ada kebenaran. Amin. Maka akan katakan akan ditambahkan apabila ada kurang. Tapi kalau Anda kikir dan tidak mau membagikannya, maka Anda tidak akan mendapatkan yang ditambahkan. Karena prinsip kerajaan Allah yaitu sharing, membagikan, kita lalai untuk penuhi. Berharap untuk menuai panen kita, haleluya, ketika kita menabur di jalan Tuhan atau dengan cara Tuhan. Saya bacakan beberapa ayat. Bagaimana kita menabur benih untuk kita bisa panen masa-masa kelaparan, kesukaran? Salah satu caranya adalah dengan bermurah hati. Katakan, kemurahan hati adalah cara untuk menuai. Ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 18-19, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Umat Tuhan, ketika kita siap untuk memberi dan berbagi, kita sedang menyimpan atau membangun sebuah fondasi yang baik untuk kita sendiri di waktu yang akan datang. Kita menabur benih untuk panen di masa yang akan datang. Kita mungkin hidup dari panen masa lalu, tapi apakah kita juga mau menabur untuk siap di panen yang masa yang akan datang? Ini yang harus kita lakukan dan punya pertimbangan. Selama bumi ini masih ada, Kejadian 8 ayat 21, selama bumi ini masih ada, maka menabur dan menuai masih tetap berlaku. Selama bumi ini masih, coba katakan, banting kaki, selama bumi ini masih ada, hukum menabur dan menuai masih berlaku. Nah, kalau Anda berhenti menabur dan menuai, berhenti menabur, Anda akan berhenti menuai. Sementara bumi ini masih ada, dan jangan salahkan siapa-siapa kalau Anda tidak mengalami kelimpahan. Karena itu prinsipnya. Ketika kita menabur dengan banyak, Allah akan menjamin persediaan yang lebih banyak lagi. Dan lebih banyak menarik kita di jalan-jalan kehidupan kita. Dia menarik kita untuk kita akan membuat kita sepertinya terbuka. Ya, saya lihat ada dua contoh yang sangat kontras. Bagaimana saudara ingat penguasa yang kaya, penguasa muda yang kaya itu, ya, the young ruler, pemuda yang kaya itu, di dalam Lukas 18, kalau nanti saudara baca ayat 18 sampai 23, begini. Mendengar Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Apa dia bilang? Jualah segala yang kamu miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Wow. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa yang terjadi ayat berikut? Ketika orang itu mendengar perkataan itu, apa yang terjadi? Ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ketika Yesus memberikan kepada dia hukum Taurat yang katanya dia sudah lakukan itu, ternyata saudara yang kasih, pemuda ini saudara yang kasih, dia tidak mampu memberi sepeser pun saudara yang kasih. Dia tidak mampu memberikan. Bahkan Alkitab berkata dia amat sedih. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang berikut, yaitu pemungut cukai. Namanya Sakeus. Ketika Sakeus memberikan kasih karunia Yesus tempat
Dia memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin. Dan dia mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang ditipunya. Wow. Kasih karunia membuat Sakeus murah hati. Kita bisa menjadi murah hati karena kasih karunia beroperasi di dalam diri kita. Saudara, kalau Anda bisa berkemurahan hati, itu karena kasih karunia beracara dalam diri saudara. Lihat, orang yang kaya ini, dia tidak mampu melakukannya. Padahal Tuhan mau kasih dia harta di surga yang wow, hebat. Nah sekarang Sakeus, waktu dia memberikan kasih karunia, Yesus bilang, aku mau datang dalam rumahmu, aku mau menumpang dalam rumahmu. Dia menerima kasih karunia itu dalam hidupnya. Dan Alkitab berkata, kasih karunia itu merubah dia dari yang suka merampok, menipu, korupsi. Dia katakan, aku akan mengganti 4 kali lipat. Dan yang sisa, dia masih donasikan itu bagi orang-orang yang perlukan. Saudara lihat, kalau kita berjumpa dengan kasih karunia, Anda tidak punya banyak, tapi hatimu melimpah dengan memberi. Itu yang penting. Jangan mengejar kelimpahan, tapi memiliki hati yang berkemurahan. Sekali lagi saya katakan, jangan mengejar kelimpahan, karena hati yang berkemurahan tempat menyimpan kelimpahan. Sekali lagi, jangan mengejar kelimpahan, tapi milikilah kemurahan hati, karena kemurahan hati tempat kelimpahan berada di sana. Ketika Anda memiliki kemurahan hati, maka kelimpahan akan datang menampung di dalam gudang kelimpahan, namanya kemurahan hati. Apa namanya gudang kelimpahan? Semakin berkemurahan, gudangmu semakin besar, dan kelimpahan akan datang parkir dalam gudang saudara. Sekarang saya angkat sebuah contoh yang lain, apa yang dikerjakan oleh Salomo. Salomo dia membangun bait Salomo atau Ka'bah Salomo. Ya, hari ini saudara yang kasih, kita adalah bait Allah. Katakan, saya adalah bait Allah yang hidup. Nah, 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, kita semua membentuk sebuah rumah rohani. Katakan, saya adalah bagian dari sebuah pembangunan rumah rohani. Nah, di dalam pembangunan rumah atau bait Salomo ada 3 kamar. Saudara yang kasih. Nah, kita lihat 3 kamar bait Salomo. Yang pertama, saudara yang kasih, adalah ruang lantai pertama adalah tempat penyimpanan biji-bijian seperti anggur, gandum, dan minyak. Aneh ya, saudara yang kasih? Itu ruang yang pertama. Ruang yang kedua, kamar lantai 2 adalah tempat tidur para imam. Dan itu melambangkan apa? Istirahat. Oke. Yang pertama ini saudara yang kasih, Alkitab berkata kepada kita bahwa hidup kita dipenuhi dengan pengurapan dan buah-buah. Tahu saudara, orang minta pengurapan dan orang beranggapan pengurapan itu datang seperti petir menyambar rambutnya, turun di telinganya, turun terus, lalu dia rasa dingin sampai ujung kakinya, lalu terlalu dingin diambil minyak kayu putih dia taruh di kakinya. Pengurapan itu menghasilkan buah roh dalam hidup saudara. Apa saya katakan? Kalau saudara mau lihat pengurapan, lihat buah yang ada dalam diri saudara. Karena rohlah yang menghasilkan pengurapan. Buah itu. Dan kalau buah itu ada, pengurapan itu ada. Kalau buah ada, pengurapan itu ada, saudara yang kasih. Karena bukti dari pengurapan adalah buah. Buah yang terus bertumbuh. Yang kedua adalah kamar. Yang kedua adalah kita melambang istirahat, di mana kita memiliki sebuah kepercayaan, keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Kristus telah menghandle-nya bagi saya. Amin. Dan yang ketiga, ruangannya. Kamar lantai 3 yang tinggi adalah tempat penyimpanan apa saudara? Emas dan harta karun, dan kamar ini selalu terang dan cemerlang karena
Allah memerintahkan Salomo untuk melapisi dinding dan lantainya dengan emas. Wow, Anda bisa bayangkan dinding lantainya dari emas. 2 Tawarik 3 ayat 9. Coba baca itu. Wow, berat paku-paku 50 sikal emas. Paku saja berat. Juga kamar-kamar disaputnya dengan emas. Itu tidurnya nyenyak atau tidak, saudara? Dia balik, dia menghayal. Lalu pagi hari dia tidak bisa tidur, saudara. Ini apa? Perhatikan. Dia bertahap sampai kepada puncaknya, yaitu sikap hatinya. Apa saya katakan, saudara? Sikap hatinya seperti emas yang mulia, yang murni. Tuhan tidak ingin kita tamak. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak mau kita serakah dan cinta uang dan cinta semua yang lain yang duniawi ini. Cara mematahkan kecintaan uang dan harta dunia ini adalah mempelajari cara Tuhan dalam bidang-bidang, termasuk bidang keuangan kita. Dan salah satu caranya adalah apa? Berkemurahan. Buka tangan saudara, katakan, saya belajar menerima kemurahan dari hati Tuhan. Saya doakan malam ini Tuhan, dimanapun kami berada mendengar kebenaran ini, biar kebenaran ini membawa kepada kami Tuhan Yesus hati yang berkemurahan senantiasa oleh karena kasih karunia. Kami tidak dapat berkemurahan. Orang muda yang kaya itu harusnya dia punya kekayaan yang dapat dia salurkan, yang harusnya tidak perlu Yesus katakan pergi buang, jualah. Dia harus menawarkan, ini sebagian kekayaan saya mau berikan. Tapi ketika Yesus memberikan dia kesempatan emas, dia sia-siakan. Tuhan, malam ini kami mau seperti Sakeus ya Bapa. Kami mau seperti Sakeus yang selalu mengharapkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Aku berdoa, mari saudara bangkit berdiri. Haleluya. Mari katakan, aku seperti Sakeus ya Tuhan. Aku izinkan Engkau tinggal dalam hidup saya. Engkau bukan menumpang dalam hidup saya, tapi Engkau tinggal tetap dalam hidup saya. Katakan, tinggal tetap dalam hidup saya. Saudara, Anda tidak bisa saya dan saudara tidak perlu berupaya, tapi kita hanya menyerahkan saja. Kita hanya menyerah, katakan aku berserah kepada kasih karunia. Biar kasih karunia berserah Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Bapa, biarlah ruang hati kami seperti kamar-kamar dari rumah Bait Salomo. Ada buah-buah roh yang nampak dari luar, tapi juga dalam iman hati kami yang penuh dengan ketentraman. Karena Yesus sudah mengerjakan masa depan kami hari ini dan masa yang akan datang. Tapi juga kami berterima kasih karena sikap hati yang kami terdalam. Manusia batin kami mulia seperti emas, perak Tuhan. Emas, bukan perak, tapi emas yang murni, yang mulia. Sebagai tanda dari sikap hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah, saudara kasih, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan tak menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. saudara pulanglah dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang menyertai engkau. Berkemurahanlah karena Engkau sudah
kuasa darah Yesus menyertai engkau. Dan yang percaya katakan, amin.